Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya, shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Masih tetap semangat. Amin. Mari kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Mungkin sebelum kita bersama-sama mulai, alangkah baiknya di bagian tengah sini masih banyak yang kosong. Bisa ke tengah atau yang di belakang bisa ke depan untuk kita bisa sama-sama merapat. Ya, yang di belakang bisa maju ke depan. Haleluya. Mari kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau tundukkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan untuk ibadah kita saat pagi hari ini. Terlebih kita mau siapkan hati kita untuk kita bersama-sama persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, Engkau yang memiliki setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan saat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini. Itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah saat pagi hari ini kami boleh datang dengan segenap hati kami. Biarlah ketika kami boleh memuji mempermuliakan nama Tuhan, kami boleh bersama-sama menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami persembahkan dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Pimpin setiap kami, Engkau yang terus menilik setiap kehidupan kami. Kami serahkan segala sesuatunya, semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Selamat kami. Haleluya, amin. Mari kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, Bapa-Ku yang baik. Kita mau bersama-sama terus memandang wajah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu, setiap saat di dalam hidupku. Bersama-sama terus memandang wajah Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, setiap saat di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Biarlah mata hati kita tetap memandang wajah Tuhan, dan kita bersama-sama rasakan kasih Tuhan. Terima kasih.
wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Mari saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri. Aku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Sembah Tuhan, haleluya. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Kami sembah, kami sembah. Haleluya. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Bapakku yang baik. Mari dengan segenap hatimu
Kita mau katakan Bapa kita adalah Bapa yang baik. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Masih tetap semangat? Amin. Kita harus tetap semangat. Amin. Karena apa? Kita boleh merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita percaya Tuhan hidup dalam setiap kehidupan kita. Dia mau mati menebus setiap dosa kita. Kita mau katakan pujian sebab Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Bersama-sama kita mau katakan Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Haleluya. Mari kita bersama-sama bangkit kembali. Kita mau katakan pujian ini. Haleluya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Bersama-sama katakan sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Kita mau lebih lagi katakan Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup,
biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Kita percaya Yesus cinta kita semua. Haleluya. Lebih lagi kita mau katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Angkat jempolmu dan katakan, la la la, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Masih kuat untuk tetap berdiri? Amin. Kita akan terus tetap memuji Tuhan karena Dia datang dan bertahta atas kehidupan kita. Amin. Datanglah dan bertahta. Haleluya. Mari kita mau bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bersuka cita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Mari kita mau rindukan, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuatan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian,
cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian kita menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mau lebih lagi siapkan hati kita untuk kita mendengar suara perkataan firman Tuhan. Seringkali kita tidak mengerti setiap jalan-jalan Tuhan, tapi kita harus mau tetap yakin ada rancangan dan rencana yang terindah yang Tuhan sedang ingin nyatakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menepi karya-Mu. Kita mau lebih lagi katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami. Mari saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi siapkan diri agar hidupku puaskan hati-Mu.
bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu, serahkan diri genapi karyamu, serahkan diri genapi karyamu. Bapa dan kasih, kami berterima kasih Tuhan. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kami bangga punya Tuhan yang baik. Seringkali kami tidak mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami. Tetapi kami mau belajar dan tetap percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan yang baik. Tuhan, Engkau berfirman tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Engkau berfirman dalam Yohanes pasal 10 Tuhan, bahwa semua yang diserahkan Bapa kepada anak, anak akan bertanggung jawab Tuhan. Tidak ada satupun yang terhilang. Kami percaya Tuhan Yesus setia kepada kami melampaui apa yang dapat kami bayangkan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kasih karunia-Mu, karya-Mu yang indah di dalam kehidupan kami. Kami yang bukan siapa-siapa Kau pilih menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan Kau berkata satu hari kelak Engkau akan memuliakan kami bersama-sama dengan Kristus. Bukankah itu sebuah kehormatan yang luar biasa? Kebaikan yang Kau limpahkan kepada kami, kemurahan yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu berikan kepada kami pengertian, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan iman, dan hidup kami boleh penuh pengharapan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar, ya, tema GBT itu ini bulan transformasi ya. Jadi saya berikan judul transformasi melalui pemangkasan ya. Yohanes pasal 15, Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 15. Saya percaya ayat ini sudah tidak asing bagi Anda. Slide berikutnya, Yohanes pasal 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu. Kita ini adalah rantingnya Tuhan ya. Yesus itu pokok anggur dan pengusaha, berarti yang punya, yang mengusahakan, yang mengelola itu Bapa di sorga. Jadi tidak cuma Tuhan Yesus, tapi Bapa di sorga itu punya andil di dalam kehidupan kita. Bapa di sorga punya andil di dalam semua aspek yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Dia pengelola Bapak Ibu, Dia jugalah yang memberikan mandat kepada anak ya, sebagai anak Tuhan Yesus, maksud saya sebagai Tuhan Yesus sebagai pokok anggur supaya kita ini berbuah ya. Jadi Bapak itu memberikan kepada kita, kalau dalam pengertian kita yang modern seperti ini, Dia memberikan andil saham di dalam diri kita, memberikan andil benih ilahi di dalam diri kita. Itu seperti saham Bapak Ibu. Yang Dia tanam dalam diri kita, iman kepercayaannya Dia bahwa kita ini pasti berbuah, bahwa kita ini satu hari pasti akan dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu harus yakin, amin. Bapak Ibu harus yakin bahwa engkau dicintai Tuhan. Itu penting Bapak Ibu. Apapun keadaanmu dan kondisimu, Anda harus yakin Anda dicintai Tuhan. Kalau Anda tidak yakin Anda dicintai Tuhan, Anda bisa melihat salib Kristus. Ya. Salib Kristus adalah bukti otentik bahwa Dia mau turun dari sorga untuk mati menggantikan Anda. Supaya Anda dan saya yang berdosa dibenarkan di dalam Kristus. Bapak Ibu, kalau memahami fakta ini Bapak Ibu, kita benar-benar akan mengerti betapa Tuhan itu mencintai kita. Sekalipun beberapa kali dalam hidup kita ada hal-hal yang kita tidak mengerti. Ya, toh? Tadi lagu ini berkata, di belantara yang kelam, ya kan? Seringkali aku tidak mengerti jalan-jalanmu. Tetapi Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa Tuhan
Bapa di sorga itu mengusahakan hidup kita di dalam Kristus. Slide berikutnya. Jadi pada saat Bapak Ibu lahir baru, Anda ada di dalam Kristus. Dan Anda menjadi rantingnya Tuhan. Pada saat Anda menempel kepada Kristus, pastilah engkau akan berbuah. Amin. Anak sekolah minggu juga tahu toh, pastikan berbuah. Kan lagunya gitu. La 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 la. Ya, Anda kan mesti pernah nyanyi itu. Pasti akan berbuah. Hidup Anda menjadi baru karena pribadi Roh Kudus, pribadi Roh Kristus ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu percaya ada Roh Tuhan di dalam dirimu. Seringkali kita enggak merasakan, seringkali Bapak Ibu jangan bayangkan ya Bapak Ibu, kalau Anda itu punya roh itu berarti orang itu kalau dipenuhi Roh Kudus dia punya karunia, bisa Bapak Ibu bisa nyembuhin orang, bisa mengusir setan, itu karunia. Tapi enggak semua orang tuh dikasih karunia yang sama. Jadi kalau Anda katakan nih ya, Anda enggak punya karunia kesembuhan, Anda enggak punya karunia ngusir setan, yang paling menonjol kan yang gitu-gitu kan. Enggak berarti Anda tuh tidak dipenuhi Roh Kudus Bapak Ibu. Kalau Anda baca kitab Kisah Para Rasul, justru di situ yang paling menonjol adalah Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain. Itu bisa bertahan di masa paling sukar di dalam kehidupan mereka. Itulah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Amin. Kalau Anda membaca kitab Efesus, Roh Kudus itu adalah meterai yang diberikan Bapa kepada kita supaya kita benar-benar selamat sampai ke tujuan nanti. Ke surga bertemu dengan Dia. Roh Kudus ini adalah meterai, Roh Kudus yang akan membawa Anda sampai kepada tujuan. Dan itu disaksikan dalam kitab Kisah Para Rasul dalam kehidupan Paulus. Meskipun Kisah Para Rasul dalam kehidupan Paulus tidak sampai menceritakan dia nanti mati, tapi sejarah mengatakan dia mati di dalam pemerintahan kaisar yang kejam. Kalau tidak salah Kaisar Nero kepalanya dipancung saudara. Dan dia selesaikan semuanya itu kan sangat mengerikan Bapak Ibu. Tapi dia bisa menyelesaikan. Karena apa? Karena dia dipenuhi oleh kehidupan Kristus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Anda juga sama Bapak Ibu. Sejak Anda lahir baru menyerahkan hidupmu kepada Kristus, ada Roh Kudus tinggal di dalam engkau. Dan Anda mulai berbuah. Ya, slide berikutnya. Hidup Anda mulai membuahkan berbagai hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Sedikit banyak lah ya, kita kan pertumbuhan rohani kita berbeda-beda. Tingkat kedewasaan kita berbeda-beda. Ya kan? Tapi Anda pasti mengalami. Pada saat Anda menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, hidupmu mulai ditransformasi, mulai menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik dan semakin baik. Saya mau tanya Bapak Ibu. Ada enggak orang yang dipenuhi oleh Tuhan, lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia rajin beribadah, dia taat kepada firman, tapi hidupnya makin jahat. Pernah ketemu? Enggak pernah kan? Orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dibaptis, ke gereja, ikut komsel, taat firman Tuhan, hidupnya mesti makin baik, enggak mungkin makin jahat. Gitu loh. Kalau makin jahat itu pasti bukan anak Tuhan. Lalang di antara gandum. Serigala berbulu monyet, berbulu kambing, berbulu domba saudara ya. Serigala berbulu domba. Tapi kalau Anda dan saya betul-betul ada roh Allah dalam diri kita, hidup kita akan diubahkan. Nah, Bapa di sorga itu slide berikutnya, turut mengerjakan bagiannya. Ayat 2 berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Nya di sini bicara soal Bapa. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi di sini ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, ranting yang tidak berbuah akan dipotong, ranting yang berbuah akan dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Nah, saya mau memberikan Anda pengertian apa sih ranting yang tidak berbuah dan ranting yang berbuah.
Slide berikutnya. Ranting yang tidak berbuah adalah Tuhan akan memproses kehidupan Anda dan saya dengan memotong hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Ya. Jadi ranting yang tidak berbuah ini bicara soal karakteristik dalam kehidupan kita yang tidak baik. Tuhan akan potong itu. Bapakmu akan memotong itu. Ya kita semua mengalami ya, kalau kita punya sifat yang nggak baik, karakter yang nggak baik, Tuhan akan turut campur tangan dalam kehidupan kita, Tuhan akan menegur kita, Tuhan akan menemukan kita kepada masalah, Tuhan akan membuat orang lain, mungkin kita akan benturan sama orang, segala macam, sehingga kita sadar dan kita berubah. Itu proses pemotongan ranting yang tidak baik. Ini proses yang menyakitkan, tapi kita semua mengalami Bapak Ibu. Ya, saya percaya Anda semua juga mengalami. Nah, yang berikutnya ini yang kadang saya juga agak susah untuk memahami, tapi ini juga fakta. Ranting yang berbuah itu dibersihkan. Kalau yang tadi dipotong, yang ini dibersihkan. Dibersihkan itu artinya ini rantingnya berbuah loh. Tapi itu dibersihkan, bahasa Inggrisnya itu di trimming, pruning. Jadi ranting itu dibersihkan supaya dia lebih banyak berbuah. Lah mungkin Anda pernah ngalami begini Bapak Ibu. Seringkali kan orang berpikir begini, kalau dia kena masalah, dia kena sesuatu, dia akan berkata salahku apa? Betul nggak nih? Bahkan kita mungkin sering memberikan orang advice kepada orang sebuah nasihat, coba kamu introspeksi diri, ada salah apa, ada dosa apa. Tapi belum tentu orang yang mengalami berbagai macam masalah itu punya dosa. Tidak selalu berkonotasi setiap masalah itu ada dosa di balik sebuah masalah Bapak Ibu. Tidak benar. Karena ranting yang berbuah ini akan dibersihkan supaya dia makin berbuah. Ada kalanya kita menemui dalam kehidupan kita memang gak ada salah apa-apa. Tapi Tuhan mengizinkan masalah terjadi supaya apa? Supaya kita makin bersih. Terkadang Tuhan harus mengambil hal-hal yang baik dalam diri kita supaya kita bisa menerima yang lebih baik. Ya, beberapa contoh di dalam dunia pelayanan Bapak Ibu. Ya. Salah satu hamba Tuhan yang saya sangat hormati tapi beliau udah nggak ada, tapi nggak pernah ketemu sih saya. Orang Barat, orang Amerika namanya Derek Prince. Ya. Dia punya pelayanan yang berkembang di Timur Tengah kalau nggak salah di Israel ya, di Israel saudara. Satu hari Tuhan izinkan dia untuk pergi dari Israel karena apa saya lupa saudara. Kemudian dia serahkan pelayanannya itu kepada temannya. Jadi temanku tolong gantiin saya, gembalakan kawanan domba ini, saya ada urusan gitu. Lama berselang dia kembali ke Israel, temannya mengambil alih pelayanannya dia. Dirampas oleh temannya dan dia sakit hati. Sakit hati dia marah kepada temannya. Terus dia mengadu kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada dia, kamu ingat kisah Salomo pada saat ada dua ibu rebutan bayi. Kamu ingat enggak kisahnya? Mana ibu yang benar? Ibu yang benar adalah dia yang menyerahkan bayinya kepada ibu yang bukan ibunya, kepada wanita yang bukan ibu bayi ini. Ibu yang palsu dia akan berkata, potong aja bayi ini jadi dua. Satu buat kamu, separuh buat aku. Itu ibu yang palsu. Kalau kamu benar-benar seorang yang mengasihi jemaatmu, relakan diambil sama dia. Karena kalau kamu berantem sama temanmu, nanti yang mati itu justru anak-anakmu. Yang mati justru domba-dombamu. Relakan saja. Karena Derek Prince nurut sama Tuhan, dia melepaskan yang baik. Tuhan menggantikan dengan pelayanan internasional, saudara. Itu yang dinamakan Bapa di sorga memproses kehidupan kita. Dia ambil yang baik dan digantikan dengan yang tidak baik. Dan ini menyakitkan dan membingungkan.
Karena apa? Konsep pikiran kita selalu berkata, salahku apa? Dosaku apa? Tidak selalu Bapak Ibu. Ada ranting yang tidak berbuah yang dipotong, ya itu kaitannya sama kesalahan, dosa, tabiat yang jelek gitu kan. Tapi ranting yang berbuah ini udah bagus. Tapi Tuhan tetap bersihkan supaya berbuah makin banyak. Itu prinsip ilahi. Dan yang mengerjakan itu Bapa di sorga. Karena hanya Bapa di sorga yang tahu bagaimana mengerjakan kehidupan kita. Pendeta nggak bisa Bapak Ibu. Pendeta itu bisanya hanya memberikan nasihat, memberikan teguran, memberikan firman Tuhan. Sebatas itu dia melakukan. Tapi pada saat Tuhan harus mengerjakan satu karya di dalam kehidupan kita, apalagi membersihkan ranting-ranting kita, itu Bapak turun tangan langsung dalam kehidupan kita. Supaya apa? Berbuah lebih banyak. Itu proses yang hati-hati, proses yang lembut, proses yang benar-benar dia lakukan dengan penuh perhatian dan cinta kasih Bapak Ibu. Dan itu proses yang sangat menyakitkan dan membingungkan bagi orang yang mengalami. Ya. Apakah Anda pernah melakukan? Mungkin pernah, mungkin belum. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Anda mengalami atau engkau melihat ada orang mengalami sesuatu, jangan terburu-buru kita mengatakan dosamu apa, ya kan? Apalagi kita tahu orang ini baik gitu loh. Mungkin dia masuk ke satu proses di mana Tuhan sedang membersihkan hidupnya dia. Tuhan sedang mengambil apa yang baik yang dia miliki supaya dia nanti bisa memiliki apa yang lebih baik. Dan berita baiknya Bapak Ibu, atau mungkin dalam tanda kutip berita buruknya gitu ya. Terkadang yang terbaik yang Tuhan berikan itu adalah nanti pada saat Anda masuk kerajaan sorga. Anda masih ingat gak Yesus ngomong begini? Petrus ngomong begini, Tuhan aku sudah meninggalkan semuanya. Terus aku dapat apa? Pernah? Yesus ngomong, di dunia ini dan nanti di dunia akan datang, kamu akan menerima 100 kali ganda loh, betul ya Pak Arif ya. Tapi itu tidak masuk akal Bapak Ibu. Aku meninggalkan saudara-saudaraku. Apakah akan menerima 100 kali saudara-saudara? Tidak masuk akal. Aku meninggalkan rumahku, apakah aku nanti dapat 100 rumah? Kan tidak masuk akal. Jadi perkataan Yesus ini tidak bisa dipahami secara harafiah Bapak Ibu. Tapi kata 100 kali ganda itu kan maksimal. Bapak Ibu masih ingat gak dia bilang ada benih yang ditabur 30 kali, ditabur berbuah 30 kali, 60 kali dan 100 kali. 100 kali itu angka maksimal. Di dalam konteksnya kehidupan yang berbuah itu angka maksimal. Dan berita baiknya Bapak Ibu kalau kita mengerti tentang rencana Tuhan, angka maksimal itu 100 kali ganda akan Anda terima pada saat Anda masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Bapak Ibu saya mohon, Alkitab sudah berkata Bapak Ibu, dunia ini rumah kita yang sementara. Bahkan ini kemah kediaman kita yang sewaktu-waktu bisa dibongkar oleh Tuhan. Tapi saya ngobrol sama Pak Arif ya, cerita orang tua itu kemuliaannya apa Pak Arif? Penderitaan. Apa ya saudara ya, kemuliaan kok penderitaan? Satu statement yang kita nggak bisa pahami saudara. Bapak Ibu, Anda harus paham. Anda harus punya konsep yang penting itu nanti dalam kerajaan sorga, bukan sekarang. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Anda nggak boleh punya konsep, aku ikut Yesus supaya hidupku ini makmur di bumi. Itu sebagian kebenaran tapi bukan seluruh kebenaran. Karena tujuan Tuhan itu bukan Anda di bumi Bapak Ibu.
Bukan berarti dia tidak mempedulikan kehidupanmu selama kau di bumi, tidak. Tapi tujuan dia adalah mengarahkan kepada yang kekal. Saya mohon Bapak Ibu, Anda benar-benar memahami. Kalau tidak paham ya mulai dipaham-paham ke, masukkan ke hati, mulai dicerna saudara. Karena kalau enggak begitu saudara, nanti kita kecewa jadi anak Tuhan. Pada saat Tuhan mengerjakan proses pemotongan, proses pemangkasan yang menyakitkan, yang membingungkan, kita enggak paham apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Kita bisa depresi, kita bisa hancur hidup kita. Karena kita enggak paham bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Yang nanti di dalam kekekalan Anda akan menerima 100 kali lipat ganda, saudara. Buah-buahmu yang penuh akan engkau terima di sana, bukan di sini. Makanya konsep upah, konsep berkat itu jangan cuma berhenti di dunia Bapak Ibu. Kalau Anda bergaul cukup luas Bapak Ibu, ada banyak orang yang gak dapat upah di dunia Bapak Ibu. Ibrani pasal 11 itu loh. Cukup banyak eksemplar, bahkan saleh-saleh Tuhan gak dapat upah di dunia. Nah, mereka matanya tertuju kepada surga. Salah satunya paling jelas itu Musa. Musa gak dapat apa-apa saudara. Ya kan? Daniel dapat, dia dapat kedudukan tinggi. Musa dapat apa? Dari pangeran lengser nyungsep. Masuk tanah perjanjian aja kagak gitu. Tapi dia langsung masuk kepada kekekalan bersama Tuhan. Menang saudara. Memang dia kalah sih, dia gak masuk tanah perjanjian. Tapi Tuhan akan berikan yang lebih baik. Nah Bapak Ibu, nanti Anda baca slide berikutnya. 1 Samuel 16 ayat 4 sampai 17 ayat 1. Ini sebetulnya eksposisi ya. Minggu ini sebetulnya mengeksposisi ayat ini, cuman hati saya nggak di sini sih saudara. Ya. Nanti Anda bisa baca 1 Samuel 16 sampai 17 itu. Di situ ada dua tokoh, Daud dan Saul. Nah, ini gambaran yang bagus banget saudara. Daud dan Saul itu menggambarkan dua orang Israel. Dua orang yang sama-sama ada di bawah perjanjian Taurat. Yang kalau kita tarik ke zaman kita itu bisa kita anggap sebagai dua orang Kristen yang memiliki dua model yang berbeda. Saul orang Kristen yang penuh dengan kedagingan dan duniawi. Sama seperti Lot. Alkitab berkata Lot itu orang benar saudara. Tapi kita tahu kehidupan Lot seperti apa. Saul kita tahu kehidupannya seperti apa. Saul, Lot tidak selesai diproses. Karena mereka nggak mau diproses. Tuhan mengerjakan sesuatu yang indah dalam kehidupan mereka. Bapak akan ngomong, Saul kalau kamu setia kepada perintahku, kekerajaanmu akan tetap selama-lamanya. Itu ketetapan Tuhan, itu klausul dari Tuhan. Dia akan berikan itu kepada semua raja. Karena itu ketetapan. Jika A maka B, itu ketetapan. Mau Saul, mau Daud, dia akan memberikan ketetapan yang sama. Kalau kamu setia karena itu hukumku. Kalau kamu setia, aku setia. Kalau kamu setia, langgeng. Sama. Tapi kan Tuhan tahu, kamu gak akan setia. Pilihanmu adalah untuk tidak menjadi setia. Saul gagal dalam kehidupannya, saudara. Lot juga. Secara rohani, Lot itu tidak bisa dibanggakan, saudara. Tidak bisa. Nah, ada banyak orang Kristen seperti ini. Karena mereka memilih untuk tidak mau diproses dan mereka memilih jalannya sendiri. Berbeda dengan Daud. Daud itu setelah diurapi oleh Samuel, sejak hari itu roh Tuhan bekerja atas hidup Daud.
Roh Kudus terus mengerjakan proses pemotongan, proses pembersihan sedemikian rupa sehingga Daud itu benar-benar punya karakter yang luar biasa baik, cocok untuk menjadi raja. Amen. Dia itu penggembala kambing domba. Terus diproses sama Tuhan sampai satu titik dia berhasil, Tuhan bawa dia jadi raja. Bapak Ibu ingat baik-baik, ini gambaran dari orang Kristen. Alkitab berkata, satu hari kelak kamu akan memerintah bersama-sama dengan aku dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh sebab itu Bapak Ibu, selama Anda di bumi, Anda diproses sama Tuhan. Kitab Ibrani berkata, Tuhan itu akan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Sakit banget saudara. Mau dia nggak mau, siapa yang mau diajar? Kecuali petinju kali. Malah cari musuh gebuk-gebukan karena pengen adu hebat. Nah, kan kita orang normal kan nggak suka berantem saudara. Siapa yang suka berantem digebukin? Tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita ini qualified, supaya kita ini layak memerintah bersama Dia di dalam kerajaannya 1000 tahun saudara. Bapak Ibu percayalah kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nanti orang yang akan memerintah bersama Yesus, itu dia akan berbahagia. Tuhan yang ngomong kok, berbahagialah kamu. Kalau Yesus ngomong berbahagialah, ya berbahagialah. Dan saya percaya Bapak Ibu, tidak semua anak Tuhan yang masuk surga akan memerintah bersama Yesus. Tidak. Karena tidak semua itu memiliki kualifikasi selesai pertandingan imannya. Pak, memerintah bersama Tuhan itu kayak apa Pak? Saya sendiri gak terlalu paham karena Alkitab juga tidak memberikan gambaran yang terlalu detail. Tuhan itu sukanya seperti itu Bapak Ibu. Dia cuma kasih gambaran, lu mau percaya enggak? Sekalipun gambarannya itu semu, bureng-bureng, kamu mau percaya enggak? Kitab Ibrani kan berkata mereka melambai-lambai dari jauh, mereka melihat tanah air surgawi mereka. Dari jauh mereka lihat, enggak jelas. Tapi mereka punya iman untuk sampai ke sana. Itu Tuhan itu modelnya kayak gitu Bapak Ibu. Seringkali dia memberikan sesuatu itu enggak jelas. Makanya Tuhan berkata orang benar akan hidup oleh iman. Kalau semuanya itu jelas, oh gitu. Itu bukan cara Tuhan Bapak Ibu. Pernah enggak Anda dengar Yesus sama orang Farisi ngobrol? Orang Farisi ngomong begini, kalau benar kamu adalah Mesias, ngomong sing jelas. Yesus ngomong, loh kan aku sudah ngomong. Mujizat-mujizat yang aku lakukan, karya-karyaku itu membuktikan. Terus Yesus ngomong begini, kenapa kamu enggak percaya? Karena kamu bukan berasal dari Bapak. Bapakmu iblis. Makanya kamu enggak percaya. Kita itu punya tendensi untuk melihat dengan mata kepala kita sesuatu yang jelas. Tuhan enggak mau saudara. Dia cukup kasih jelas itu di Alkitab. Anda dan saya mau beriman enggak? Makanya Tuhan itu sangat menghargai orang yang sekalipun tidak melihat tapi percaya. Statement-statementnya Tuhan jelas ya Bapak Ibu ya. Berbahagialah kamu yang tidak melihat tapi percaya. Itu Tuhan sangat menghargai. Aku enggak pernah lihat surga, aku enggak bisa membayangkan kerajaan 1000 tahun. Tuhan cuma ada di pasal 20 kitab Wahyu. Kayaknya enggak jelas-jelas banget, tapi engkau merindukan itu. Tuhan sangat menghargai. Makanya Bapak Ibu kalau Anda jadi orang Kristen yang enggak duniawi seperti Lot, seperti Saul, tapi Anda orang Kristen yang sekalipun Anda bukan orang sempurna, Daud itu enggak sempurna Bapak Ibu, sampai dia mati dia enggak pernah sempurna, tapi hatinya ditujukan kepada Tuhan, maka Tuhan berkata dialah orang yang menyenangkan hatiku. Amin. Istrimu, suamimu, bagi Anda yang menikah apakah sempurna Bapak Ibu? Tapi kenapa kamu mencintai dia?
Halo? Apakah engkau akan berkata, aku akan mencintaimu nanti kalau kamu sempurna? Nanti kalau berat badanmu turun dari 70 ke 60, baru aku cinta kamu. Oh lah edan iki. Berarti cintamu bersyarat, saudara. Betul enggak? Suami yang benar, istri yang benar, dia mencintai pasangannya sekalipun tidak sempurna. Masa kualitas kasih bapakmu itu lebih jelek dari kita? Yesus kan ngomong bapakmu di surga. Oh, bapak yang jahat di dunia aja tahu kasih pemberian yang baik untuk anak-anaknya, apalagi bapakmu yang di surga. Masa minta ikan dikasih batu? Kan enggak. Ngerti Bapak Ibu? Jadi proses pemurnian, proses pemotongan, proses pemangkasan yang kita alami, itu nanti satu hari Anda akan melihat buahnya Bapak Ibu. Bertahanlah. Bertahan. Dan ya, faktanya Bapak Ibu, tidak semua masalah kita itu diangkat sama Tuhan. Terkadang kita diizinkan terus melalui. Beberapa jemaat kami di gereja dari tahun ke tahun, dari belasan tahun ke belasan tahun, dari puluhan tahun ke puluhan tahun, hidupnya gitu aja. Saleh, saudara, saleh. Kalau kita mau cari terus, ya ini karena salahnya dia gini, karena salah dia, ya gak ada habisnya, saudara. Kita yang bilang salah-salah, kita sendiri sebetulnya juga gak bebas dari kesalahan. Kenapa sih seperti itu? Misteri ilahi Bapak Ibu. Tapi kita hanya bisa memberikan sebuah pengharapan. Satu hari kelak engkau akan melihat. Engkau setia dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, Anda masih ingat kisah janda yang miskin, saudara? Yang memberikan uang 2 peser itu. Anda tahu nggak akhir hidupnya dia? Setelah ngasih 2 keping 2 peser itu, terus dia jadi kaya nggak? Terjadilah mujizat keuangan. Tiba dia dapat warisan, dapat gedung, dapat ini, dapat lahan. Nggak ada cerita kan? Tetap miskin juga nggak ada cerita sih. Tuhan sengaja berhenti cerita sampai di situ. Kenapa? Misteri Bapak Ibu. Tuhan berkata, aku berkenan banget nih persembahan terbaik. Dia memberi dari kekurangan, selesai. Bagaimana upahnya dia itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita, saudara. Kita nggak bisa menghakimi kehidupan si janda miskin itu, nggak bisa, saudara. Kita nggak tahu akhir hidupnya dia seperti apa. We don't know. Ada banyak kisah di Alkitab, kita nggak tahu kehidupan mereka. Anak muda yang kaya, yang ditantang sama Tuhan Yesus, jual semua milikmu, kasih ke orang lain, ikut aku. Sedih dia ninggalin Yesus. Apakah selamanya dia meninggalkan Yesus dan dia tidak kembali? Kita nggak tahu, saudara. Kita nggak tahu. Akhir hidupnya kita nggak pernah tahu. Kisahnya Ruth, Naomi, satunya lagi siapa Pak Arif? Orpa. Kita nggak pernah tahu Orpa jadi apa, saudara. Orpa meninggalkan Naomi, kembali ke tanahnya sendiri. Kita nggak pernah tahu loh di sana dia jadi apa. Asumsi kita kan dia murtad, saudara. Dia tinggalkan imannya. Loh siapa yang ngajar? Alkitab nggak pernah ngomong. Misteri, saudara. Siapa tahu di sana dia menjadi pemberita firman, dia bertahan dengan iman. Kita nggak pernah tahu. Karena kehidupan itu misteri, Bapak Ibu. Ada banyak kisah, banyak tokoh di sini. Tuhan tidak pernah cerita apa yang terjadi dengan mereka. Jadi Bapak Ibu paham ya. Tapi satu hal yang pasti, dia menjanjikan masa depan yang indah. Kadang-kadang nggak di sini, tapi di sorga. Nah Bapak Ibu dan saya harus berdamai dengan ini, dengan fakta ini. Kalau kita mau kehidupan kekristenan kita itu ada artinya Bapak Ibu. Kita mengikuti Tuhan dengan satu pola tertentu. Kita nggak bisa memaksakan polanya ilah-ilah lain kepada Tuhan. Kalau dulu kita misalnya penyembah berhala gitu ya, ke dukun kemana-mana, pokoknya aku datang ke sana dikasih obat, dikasih bla 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 bla, pulang sembuh, pulang sugih, pulang kaya.
Itu kan modelnya sana, modelnya Yesus nggak sama. Yesus itu mengerjakannya lebih dari itu. Yesus itu lebih tertarik untuk memproses kehidupan kita. Tidak hanya sekedar nyoh sembuh, nyoh kaya, nyoh apa, kan njaluk apa bojo, nyoh, kan njaluk apa, nyoh, enggak. Makanya Yesus ngomong hidup itu lebih berharga daripada pakaian, daripada minuman. Tuhan itu memproses kehidupan kita. Karena Tuhan tahu ending hidup kita itu enggak di sini, di kerajaan kekal. Mereka sana itu, mereka hanya tahu kehidupanmu berakhir di sini. Jadi kalau Anda mau ikut Yesus Bapak Ibu, Anda harus tahu cara mikirnya dia, cara dia mengelola hidupmu, Anda dan saya harus paham. Sekalipun tadi jalanmu enggak bisa aku mengerti. Slide berikutnya. Waktunya tidak lama lagi Bapak Ibu. Ya. Bertahanlah saat Anda dipotong dan dibersihkan oleh Bapa. Kalau saya bilang waktu tidak lama, benar-benar tidak lama. Ya. Bapak Ibu, Anda tahu enggak Anda itu hidup di zaman apa? Apakah Anda berpikir dunia ini akan terus seperti ini, saudara? Kawin beranak, mantu, delok cucu buyut, aku mati, kui mati, terus bergulir terus generasi ke generasi, nggak ada habisnya, tidak loh saudara. No. Tuhan jelas-jelas menulis di Alkitab satu titik, Dia akan menghentikan semuanya itu. Banyak anak Tuhan tidak mengerti dan tidak mau mengerti. Banyak anak Tuhan merasa yang masa depan itu enggak pasti. Firman yang bicara soal masa depan itu enggak pasti. Makanya gua enggak perlu tahu, salah besar saudara. Kepastian Yesus datang yang kedua kali itu sama pastinya dengan dia datang yang pertama kali. Halo. Kalau Anda hidup di zaman orang PL, Yesus enggak datang. Kedatangan Yesus yang pertama pasti apa enggak? Bagi mereka juga enggak pasti kapan datang Mesias. Betul? Tapi Mesias datang dan Anda hidup di zaman gereja, Dia berjanji aku akan datang yang kedua kali. Bagi Anda kapan datang, karena Anda enggak ngalami. Tapi bagi Anda yang sudah mengalami Yesus datang yang pertama kali, bagi Anda pasti enggak? Oh pasti, sejarah membuktikan. Tapi bagi mereka di PL kedatangan Yesus yang pertama pasti enggak juga. Enggak pasti. Mereka terus menanti. Paham enggak yang saya maksud Bapak Ibu? Setelah nanti Yesus datang yang kedua kali Anda benar-benar masuk ke dalam kekekalan, jadi pasti enggak? Oh pasti, wong wis teko kok. Dia sudah mengakhiri semuanya. Jadi selama itu bicara soal masa depan, manusia secara naluriah akan berkata tidak pasti. Masa depan itu enggak pasti. Tapi enggak loh saudara, Alkitab itu bilang masa depan itu pasti. Ini sudah menulis, sudah menggariskan dan tidak bisa digeser. Tuhan akan mengakhiri peradaban manusia. Anda harus ngerti. Dan waktunya enggak lama lagi, saudara. Anda harus tahu. Makanya saya sebagai dosen eskatologi akhir zaman, saudara, saya sudah mengajar ini belasan tahun, saudara. Dari tidak ngerti apa-apa, tambah ngerti, semakin ngerti. Waktunya tidak lama. Bapak Ibu, kita buka Kejadian pasal 1. Ayat yang ke-14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Ya, benda-benda penerang ini berarti ada bulan, matahari, bintang-bintang. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap. Dan hari-hari dan tahun-tahun. Masa-masa yang tetap ini dalam bahasa Ibrani adalah moed. Moed itu the appointed time. Waktu yang sudah ditetapkan Tuhan. Pasti terjadi. Pak, contoh di Alkitab apa Pak? Bintang Bethlehem.
Pada saat orang Majus melihat bintang Bethlehem, dia tahu Mesias akan lahir. Tepat, gak meleset. Paham Bapak Ibu? Jadi bulan, matahari, bintang itu tujuan utamanya adalah untuk memberitakan kemuliaan Tuhan. Kitab Roma. Enggak bicara soal kapan masuk winter, summer, spring, autumn, enggak. Tapi dia menunjukkan yang pertama adalah masa-masa yang sudah ditetapkan Tuhan sejak semula. Jadi Yesus datang, Yesus lahir 5 sebelum Masehi, Yesus mati 30 Masehi, itu sudah ditetapkan Tuhan, tidak mungkin geser, saudara. Dan nanti Yesus datang yang kedua kali pun timingnya adalah tetap. Jadi Anda jangan berpikir ya, Tuhan tuh nggak akan datang-datang karena kita nggak siap-siap. Oh iya? Kalau Tuhan itu nunggu Anda semua siap, gereja Tuhan saat dunia siap, dia tidak akan pernah datang yang kedua kali. Karena sampai kapanpun orang bakal siap. Oke? 5 tahun yang lalu gereja siap? Enggak. 10 tahun yang lalu enggak. 100 tahun yang lalu ya ora. Mau ditarik maju ke depan 100 tahun lagi ya ora. Makin ora siap. Tuhan akan datang di waktu yang ditetapkan. Anda siap tidak siap, dia pasti datang. Dan untuk itu dia menunjukkan tanda-tanda di slide terakhir, saudara. Ini minta maaf ya, saya ini ngambil dari YouTube-nya orang. Dan ini bahasa Inggris, jadi saya nggak bisa mereproduksi gambar ini dengan bahasa Indonesia. Jadi ini satu pola, saudara. Pola, ya. Saya jelaskan. Tahun 70 Masehi, jadi yang ini ya, tahun 70 Masehi. Destruction of Yerusalem. Yerusalem itu dihancurkan oleh Panglima Titus. Bait Allah dirobohkan. Itu 70 Masehi, tanggal 9 bulan Av. Bulannya Ibrani itu, bulannya Israel namanya Av. 9th of Av. 70 Masehi, saudara. Apa tanda di langit, apa yang terjadi? 3 tahun sebelum itu terjadi, ada satu rasi bintang ya, yang namanya Taurus. Di Taurus itu ada planet Venus mendekati Taurus. Itu tahun 67, saudara. Oke. Jadi 3 tahun sebelumnya Tuhan memberikan tanda itu, 3 tahun setelah tanda itu keluar, ada tanda berikutnya Leo dan Venus. Jadi ada rasi bintang Leo dan Venus masuk ke situ. Terjadilah 70 Masehi, Yerusalem roboh, saudara. Bait Allah dirobohkan. Itu peristiwa yang sangat signifikan untuk Israel. Paham Bapak Ibu? Waktu berjalan, masuk ke 1911. Tahun 1911, tanggal 28 bulan 4, itu terjadi lagi pola yang sama Taurus dan Venus. Rasi bintang Taurus, Venus masuk ke situ, di situ ada gerhana matahari, total eclipse, gerhana matahari total, kalau yang sini gerhana matahari cincin. Jadi itu pola yang sama, saudara. 3 tahun kemudian, Perang Dunia Pertama, saudara, 1941 terjadi. Apa yang terjadi di situ sama persis, rasi bintang Leo, Venus masuk ke situ. Persis pelak yang terjadi. Perang Dunia Pertama itu membuka babak baru, Israel akan menjadi bangsa. Israel to be established. Nanti Anda bisa belajar di Wikipedia, saudara. Apa yang terjadi di masa-masa itu. Perang Dunia Pertama kaitannya apa dengan Israel, saudara. Ada perjanjian Balfour segala macam. Waktu berjalan, saudara. Dan ini persis 3 tahun, saudara.
Waktu berjalan 1936 sama persis. Taurus, Venus masuk ke situ, total eclipse, matahari total, gerhana matahari total. 3 tahun berikutnya sama persis. Leo, Venus masuk ke situ, perang dunia kedua 1939. Israel is established. Anda tahu 1948 Israel lahir sebagai bangsa. Indonesia kan 45, Israel 48. Itu dikatakan oleh Yesus, pada saat kamu melihat pohon ara ini mulai bertunas, kamu harus tahu musim panas sudah dekat. Generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Paham, saudara? Jadi generasi 1948 tidak akan mati semua, Tuhan sudah datang. Kemudian waktu berjalan, 2020 keluar tanda yang sama di langit, saudara. Taurus, Venus masuk ke situ, summer sol, ini gerhana cincin, sama persis. Setelah Anda melihat yang sini, Anda melihat ini mestinya kalau orang yang mempelajari astronomi, dia pasti tahu sesuatu yang besar akan terjadi. 3 tahun kemudian, persis, rasi bintang Leo, Venus masuk ke situ. 2023, tanggal 7 bulan 10, Hamas masuk ke Israel, saudara. Itu bicara soal perang dunia ketiga. Buah dari perang dunia ketiga ini nanti Israel akan membangun bait Allah yang ketiga yang nanti akan diduduki oleh antikris. Jadi sebetulnya secara hitungannya Tuhan, kita ini sudah masuk ke perang dunia ketiga tapi belum sampai jedor. Karena perang dunia ketiga bicara soal perang nuklir, saudara. Oke. Tahun 2024 ini, saudara, perang nuklir akan terjadi. Saya ngikuti berita itu setiap hari, saudara. Berjam-jam saya investasikan waktu di situ. Bapak Ibu mungkin di Temanggung nggak pernah dengar ya. Buntut dari perang Ukraina dan Rusia ini adalah perang dunia ketiga, saudara. Rusia ini sekarang sudah mengerahkan arsenal tempurnya, mengeluarkan misil-misil nuklirnya, ditempatkan di pos-pos strategis mereka untuk disikatkan ke Eropa dan ke Amerika. Amerika sudah mengerahkan pasukannya, arsenal nuklirnya untuk diarahkan ke Rusia. Tahun 2023 itu belum terjadi, saudara. Saya akan ngikuti berita terus. Sejak 2023 itu saya intensif ngikuti berita, saudara. Intensif banget. Tidak pernah dari mulut para petinggi-petinggi negara itu yang bertikai keluar perkataan aku akan ngajak kamu perang nuklir. Tidak, hampir tidak pernah terdengar. 2024 ancaman perang nuklir itu menjadi sangat nyata, enggak cuma ngomong, tapi mereka benar-benar mengeluarkan arsenal nuklir mereka. Pak itu kan gertak sambal, betul. Gertak sambal, saudara. Bapak Ibu, Anda buka kitab Yoel, saudara. Yuk kita buka kitab Yoel. Yoel pasal 2, ayat 28, 29. Ya. Itu perikopnya judulnya Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ayat 30, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Ayat ini sedang digenapi hari-hari ini, saudara.
Jadi saudaraku, kurang lebih 10 tahun ya. 10 tahunan ini Tuhan mulai membuka, melakukan apa yang tertulis dalam kitab Yoel, saudara. Ada banyak anak Tuhan dapat mimpi tentang apa? Rapture, pengangkatan. Banyak, saudara. Dan sejak YouTube ada, makanya teknologi itu dipakai Tuhan, saudara, untuk Tuhan berbicara. Kita nggak boleh anti teknologi sampai katrok, nggak ngerti apa-apa. YouTube dimasukkan ke YouTube mulai banyak, saudara. Dan saya mulai mengamati itu tahun 2023. Saya mulai mengamati, saya mulai tertarik, saya mulai buka ngimpi-ngimpi itu, saudara. Banyak dapat ngimpi tentang rapture. Pak, ngimpi kok dipercaya? Bapak Ibu pernah nggak ngimpi tentang rapture 3 malam berturut-turut ngimpi yang sama? Halo? Satu hari ada seorang papa, saya lupa papa apa kakek, saudara. Dia bangun, dia ngimpi, dan dia cerita sama istrinya. Sayang, aku ngimpi tentang rapture. Cerita, istrinya nangis, saudara. Pak, tolong dengarkan anakmu. Saya lupa itu anak apa, cucu saya lupa. Malam yang sama, papa dan anak atau kakek dan cucu mendapat ngimpi yang sama dari Tuhan. Persis, plek. Sebuah kebetulan? Enggak. Anak-anak kecil usia 3 tahun, 6 tahun, saudara. Ngomong masih cadel, saudara. Dia dapat ngimpi tentang rapture. Papa mamanya sampai bingung, kami tidak pernah bicara sama dia tentang itu. Bahkan mereka dapat ngimpi tentang masa tribulasi, saudara. Masa aniaya antikris, masa aniaya, masa sengsara 7 tahun. Papanya bingung, saya nggak pernah bicara soal itu. Kalau saya bicara tentang Yesus, saya bicara ya gaya anak-anak sekolah minggu lah. Pengetahuan-pengetahuan dasar tentang Alkitab. Gimana mungkin anak saya bisa dapat mimpi? Dia nggak punya perbendaharaan di otaknya dia. Pasti dari Tuhan. Dan itu banyak, saudara. Tahun 2003 menjelang masuk 2024. Saya mengamati pola ngimpinya mulai bergeser, saudara. Anak-anak Tuhan mulai dapat penglihatan masa sengsara 7 tahun. Dibawa Tuhan untuk melihat. Tadinya kan cuma rapture. Kemudian dibawa melihat masa sengsara 7 tahun. Di tahun 2024 ini pola ngimpinya mulai bergeser. Anak-anak Tuhan mulai dikasih melihat perang nuklir, saudara. Jadi banyak sekali yang dapat melihat Amerika itu akan dibom nuklir. Rusia dan China akan masuk ke Amerika. Menginvasi, masuk, saudara. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Tahun lalu ada orang mimpi seperti itu, saya bilang apa benar? Jarak antara USA dan China ini kan jauh sekali. Mana mungkin mereka menginvasi langsung. 2 hari yang lalu, saudara, 4 kapal tempur China itu masuk ke perairan Amerika, sudah menyentuh ke zona ekonomi bebas mereka. Saya berpikir ini gila, saudara. Bapak Ibu tahu nggak? Mungkin 5 hari yang lalu pasukan China itu berlatih militer di Belarus. Belarus itu kan sekutunya Rusia, saudara. Ini nggak pernah terjadi dalam sejarah, saudara. Hubungannya apa? Tiongkok sama Belarus, Tiongkok sama Rusia, sama peperangan yang akan terjadi antara Rusia dengan NATO, nggak ada hubungan. Tapi ternyata mereka masuk situ. NATO dan Rusia ini pasti perang tahun 2024. Ada 3 presiden Eropa yang berkata, presiden atau perdana menteri ya salah satunya lah. Viktor Orban, kemudian presiden dari mana saya lupa ya, negara-negara Eropa Timur. Mereka berkata, NATO sedang mempersiapkan perang dan mereka akan perang habis-habisan melawan Rusia di bulan September. Itu deadline mereka. Dan sekarang mereka sedang bangun arsenal mereka. Buka jalan-jalan itu. Supaya pesawat, tank, semuanya kapal bisa masuk, menyentuh, bisa mendekati ke Rusia. Mereka sedang mempersiapkan, saudara. Dan banyak pengamat-pengamat militer yang
bukan anak Tuhan, ya, yang kemungkinan bukan anak Tuhan karena mereka nggak pernah mengekspresikan iman mereka. Mereka berkata, peperangan yang akan terjadi antara Rusia dan NATO, Rusia dengan Amerika ini sudah nggak bisa di stop, irreversible. Pasti terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Dan ini unstoppable, nggak bisa di stop. Anda sudah lihat kan tadi, Tuhan sudah kasih tanda, saudara. Dan Tuhan sudah kasih tanda khusus kepada anak-anak Tuhan. Nuklir akan meletus. Dan sebelum nuklir meletus, gereja Tuhan akan diangkat, saudara. Jadi Anda bisa bayangkan nggak betapa dekatnya Anda dengan masa di mana nanti Tuhan akan mengangkat gereja. Kalau Anda tanya Pak Greg, tahu nggak kapan Tuhan datang? Saya nggak tahu. Tapi Tuhan sudah memberikan tanda-tanda itu jelas, saudara. Dan saya bisa bicara ini 1 jam lebih untuk memberikan kepada Anda apa sih semua yang sudah terjadi. Bapak Ibu, saya pengamat Bapak Ibu. Anda tahu BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang memantau gempa di Indonesia setiap hari. Sebulan yang lalu ke belakang, Indonesia itu setiap kurang lebih ya saudara ya, sejauh saya ingat, saya nggak mencatat, setiap 2 hari sekali ada gempa. Dan beberapa nggak kerasa karena 4 skala Richter ke bawah gitu. Kan kalau kita tuh mulai kerasa tuh mulai 5 tuh kita mulai kerasa. 6 itu udah rumah-rumah udah pada roboh. Saudara. Itu hampir 2 hari sekali terjadi gempa. 2 minggu belakangan ini saya amati setiap hari di Indonesia ada gempa dan nggak cuma 1 lokasi, bisa 2, 3, sampai 4 lokasi, saudara. Kita masih berkata Tuhan masih lama, gak loh saudara. Dia sudah tunjukkan semuanya. Tapi saya ingin Anda bangun persepsi positif Bapak Ibu. Anda jangan takut. Amin. Karena Anda tuh ranting-rantingnya Tuhan. Anda anak-anaknya Tuhan. Pada saat Dia datang, Anda akan dibawa sama Dia. Amin. Anda punya Roh Kudus memetraikan hidupmu. Yang penting sekarang Anda fokus kepada Tuhan. Bereskan hidupmu saudara. Karena kita nggak mau ketemu Yesus dalam kondisi kita nggak siap. Dalam kondisi kita nggak beres. Hidup kita seperti Saul. Tapi kita mau ketemu Tuhan Yesus dalam kondisi hidup yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Dia. Sekalipun kita nggak sempurna. Bapak Ibu, kalau nunggu sempurna baru rapture, saya pun akan tertinggal, saudara. Seriously. Nggak ada satu pendeta pun di dunia ini yang bisa diangkat sama Tuhan. Cannot. Ya kan? Dan Tuhan tidak akan nunggu. Dia akan datang tadi appointed time, waktu yang sudah ditetapkan sejak dari kekekalan. Bapak Ibu nggak perlu takut. Pada saat semua itu terjadi, kita udah nggak ada di sini. Makanya hatimu jangan melekat ke dunia ini, Bapak Ibu. Pak, saya mau tinggal di sini, Pak. Bapak Ibu, kalau perang dunia ketiga terjadi di tahun ini, tahun 2005 tidak akan pernah sama. Karena tahun 2005 itu dunia masuk masa sengsara 7 tahun. Pak, seperti apa? Nanti pulang baca kitab Wahyu, saudara. Mulai Wahyu pasal 6 sampai Wahyu pasal 18. Baca supaya Anda tahu kalau Anda masih pengen tinggal di sini tahun 2025. Saya mau mengajak Anda untuk berpikir apakah Anda akan kerasan tinggal di dunia yang seperti itu. Para teolog berkata separuh penduduk bumi akan mati, saudara. Mungkin Anda nggak dianiaya sama antikris. Tapi dunia ini, Alkitab itu ngomong Bapak Ibu, gunung-gunung itu akan lenyap, pulau-pulau akan lenyap Bapak Ibu. Indonesia ini udah dinubuatkan tuh nggak ada, saudara. Negaramu tercinta, negara kita tercinta Indonesia itu akan hilang. Saudara.
Dia berkata pulau-pulau akan hilang lenyap. Anda bisa bayangkan gempa bumi berapa skala Richter itu. Amblas. Bapak Ibu masih mau tinggal di sini, Bapak Ibu. Tuhan sudah berikan tempat yang lebih baik. Tidak banyak gereja mengajarkan ini, Bapak Ibu. Makanya kemanapun saya pergi, saya selalu bicara soal ini. Orang mau suka sama saya, orang mau bilang saya gila, saya nggak peduli, saudara. Karena saya ada diciptakan Tuhan untuk berbicara tentang ini. Semanapun Tuhan mengizinkan saya untuk bicara, saya akan bicara, saudara. Karena nggak banyak anak Tuhan ngerti soal ini, saudara. Dan mereka nggak siap semua, nggak ada yang siap, saudara. Mungkin Anda berkata, loh Pak, tahun depan saya siap-siap mau nikah ya Pak. Piye Pak, apa tak batalkan? Jangan, saudara. Siapkan aja pernikahanmu dengan baik. Enggak apa-apa, jalan aja. Toh kalau kita rapture ya semuanya batal, betul nggak nih? Tapi kan Anda sekarang tahu kan, semakin bijaksana mengelola uang, semakin bijaksana menjalani hidup. Karena sungguh-sungguh dia nggak akan lama lagi akan datang. Mari kita berdoa. Bapa terkasih Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik. Kami percaya Tuhan. Dan kami berterima kasih sekalipun hati kami seringkali tidak rela. Engkau sedang mengerjakan satu karya di dalam kehidupan kami. Engkau sedang membersihkan ranting-ranting kami yang tidak berbuah, dan ranting-ranting kami yang berbuah Kau bersihkan, yang tidak berbuah Tuhan potong. Peristiwa yang menyakitkan, yang membingungkan. Mungkin sampai kami bertemu dengan Tuhan pun kami tidak akan pernah mengerti. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau sedang mempersiapkan kepada kami satu perkara yang indah. Mungkin bagi mayoritas dari kami bukan untuk dinikmati di dunia ini. Karena waktunya sudah nggak ada lagi. Tapi untuk kami nikmati dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan Tuhan. Hari ini kami sama-sama mendengar sekali lagi Tuhan, Engkau menetapkan masa, waktu yang tetap, moed. Dan kami melihat secara detail di dalam sejarah, setiap kali sesuatu yang besar akan terjadi untuk Israel. Mungkin tidak setiap kali, tapi pada event-event kejadian tertentu yang signifikan, Engkau sudah memberikan tanda di langit. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan perang dunia ketiga, tandanya selalu sama. Dan kami pada saat kami mengerti Tuhan sudah memberikan banyak mimpi dan penglihatan kepada anak-anak Tuhan. Dan analis-analis militer baik yang anak Tuhan maupun yang sekuler, mereka semua memberikan satu statement yang sama. Dunia ini sebentar lagi akan masuk ke perang dunia ketiga, Armageddon, perang nuklir yang sangat mengerikan. Dan Tuhan sudah berkata sebelum semuanya itu terjadi, Dia akan mengangkat gerejanya. Bapak Ibu harus ingat, mereka punya deadline Bapak Ibu. Iblis punya deadline. Dia tahu dia harus mengerjakan kehancuran itu. Supaya dunia ini hancur luluh lantak saudara di beberapa tempat. Supaya antikris bisa keluar dan menciptakan satu perjanjian damai selama 7 tahun. Iblis juga tahu antikris dia akan keluar kalau gereja masih ada di sini. Maka dia mempercepat semuanya. Dia menghasut para pemimpin-pemimpin negara untuk melakukan tindakan yang bodoh dan mengerikan. Untuk perang nuklir ini terjadi, dia tahu tanpa perang nuklir antikris gak bisa keluar. Tidak ada alasan dia membuat perjanjian damai kalau tidak ada kerusuhan dan kehancuran di dunia ini. Dia tidak bisa menyatukan dunia ini kalau dunia ini tidak hancur duluan. Hanya manusia yang hancur, manusia yang putus asa,
yang ditinggalkan oleh gereja tanpa harapan di dunia ini. Dia akan memeluk satu Mesias palsu. Manusia tidak akan pernah mau menerima antikris kalau kehidupan mereka baik-baik saja. Dunia ini harus hancur, saudara, supaya antikris bisa keluar. Dan iblis tahu dia akan pakai antikris untuk melawan Yesus Kristus. Dia punya dendam kesumat yang harus dia selesaikan. Dan sebelum semua itu terjadi, Yesus tahu gereja harus keluar. Saudaraku, siapkan hatimu dengan baik. Bapa di sorga, kami tahu tidak mudah bagi kami untuk memahami peristiwa-peristiwa ini, Tuhan. Kami manusia, kadang pola pikir kami berbeda dengan Tuhan. Apa yang bagi Tuhan sebuah sukacita besar, mungkin bagi kami justru sebaliknya. Apa yang bagi kami sukacita, itu mendukakan hati Tuhan. Bapa, bentuk kami, pikiran kami, hati kami, perasaan kami, supaya kami sinkron dengan Tuhan. Supaya di bumi, di dunia ini yang sudah sekarat ini, kami mendapatkan damai yang dari Tuhan. Kami mengerti benar rancangan Tuhan dalam hidup kami masing-masing dan bagi gereja Tuhan. Tuhan, satu hari nanti kami akan masuk ke dalam kemuliaan, dan itu gak lama lagi. Tuhan sudah begitu banyak memberikan tanda. Ampuni kami bila kami masih ragu dan kami masih kurang percaya. Kuatkan iman kami, Tuhan. Dan pada saat mungkin kami sedang mengalami proses transformasi, kami sedang mengalami proses pembersihan, pemotongan, Tuhan, biarlah kami bertahan. Mata kami terarah kepada Yesus, bahwa sebentar lagi, Tuhan, kami akan berbahagia bersama Tuhan. Bersama-sama kami akan menyongsong Tuhan di udara. Terima kasih Bapa, untuk rancangan-Mu yang sempurna atas gereja-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita mendengar suara firman Tuhan yang serius, bahwa waktu Tuhan itu sudah semakin dekat. Ya, berulang kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa khotbah-khotbah yang dari gereja di tempat kita ini adalah hal yang mengingatkan bahwa waktu Tuhan itu tidak lama lagi. Untuk itu mari kita bersama-sama mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita, dan pikiran kita adalah pikiran Kristus. Nah, kita akan memberikan korban persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Kita akan menaikkan satu pujian, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Saya mengundang untuk petugas kolektan untuk bisa tampil ke depan, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Dan di bangku Bapak Ibu ada amplop persembahan layar LED. Kiranya Bapak Ibu bisa ikut mengambil bagian di dalam pengadaan layar LED yang bersama-sama kita inginkan. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah berbicara banyak pagi hari ini kepada kami semuanya, mengingatkan hidup kami bahwa waktu yang Tuhan nyatakan ditetapkan oleh Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami bersama-sama pagi hari ini mau mengingat terus apa yang Tuhan sampaikan, dan kami hari ini juga diberi kesempatan yang indah oleh Tuhan untuk memberikan korban syukur kami yang terbaik. Tuhan, Kau memberkati akan sidang jemaat-Mu, dan Kau akan membalaskan berkali lipat dari apa yang mereka taburkan. Memberkati Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang sebentar akan menjalankannya. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau mengatakan bersama-sama, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Di dalam kelemahanku
sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, Kau pembuat mukjizat sejati, Kau pembuat mukjizat sejati. Bapak Ibu, kalau kita mengingat bahwa 1 bulan yang lalu ya gereja memberikan arahan tentang firman Tuhan itu berbicara tentang kitab Yosua. Ya, kitab Yosua ini menceritakan tentang peralihan, ya, di mana waktu Tuhan yang semakin mendekat dari dunia secara umum akan berpindah menuju surga. Itu yang diceritakan dari Mesir menuju Kanaan. Nah, hari ini Bapak Pendeta Greg menyampaikan sesuatu yang buat saya juga termasuk hal yang mengingatkan penting, ya, karena memang inilah waktu Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai orang-orang yang masih bekerja di dunia mungkin berpikir, oh, waktu Tuhan tuh masih lama. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan sudah mencatat dari 2000 tahun yang lalu. Kadang-kadang kita berpikir, mana buktinya? Tapi melalui penjelasan dari Bapak Pendeta Greg, ya, ternyata setiap hari Bapak Ibu, 2 hari sekali ternyata ada gempa. Firman Tuhan dalam Injil Matius sudah berkata, di akhir zaman, waktu kedatangan Tuhan sudah dekat, akan terjadi gempa bumi di mana-mana. Nah, saya mengajak Bapak Ibu, yuk kita semakin serius mengikut Tuhan, semangat, utamakan Tuhan dalam hidup. Kenapa demikian? Karena sewaktu-waktu, ya, kita yang benar mungkin tiba-tiba diangkat, rapture. Tapi kalau kita sampai tidak benar di hadapan Tuhan, kita bisa ketinggalan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Puji Tuhan. Pertama mengucapkan terima kasih Pak Greg. Kita pagi hari ini saya mau kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan terus berbicara dan mengingatkan kami semuanya. Untuk kami lebih serius, untuk kami lebih menghargai apa yang Tuhan sudah sampaikan. Oleh karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir, supaya Engkau memberikan hikmat pengertian yang lebih dalam atas kami semuanya, sehingga kami mempersiapkan diri kami yang terbaik untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup. Tuhan, Kau juga memberkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta Gregorius bersama ibu dan juga anak yang sudah memberkati kami. Tuhan memberkati setiap pelayanannya, memberkati semua usaha pekerjaan, memberkati keluarga, sehingga nama Tuhan yang akan semakin terpuji dan nama Tuhan yang dipermuliakan.
Kami hari ini juga berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Wondo, kami berdoa untuk Bapak Suparwoto bersama Ibu Harsi, supaya Engkau memberkati mereka semuanya Tuhan, menolong, memulihkan dengan cara yang heran, cara yang ajaib, sehingga mereka kembali terus bisa datang memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang sekolah di dalam kota maupun yang luar kota, kiranya Tuhan menolong, Tuhan mencukupkan dan menyediakan pendanaan yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang mau berusaha mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga menyediakan pekerjaan yang terbaik. Kami berdoa Tuhan untuk anak yatim piatu, para janda, fakir miskin, kiranya Engkau memberkati dan mencukupkan semuanya. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk persiapan ibadah KKR. Tim dari Korea di bulan Agustus, tanggal 8 Agustus Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau menolong, memberkati, bahkan memberkati seluruh pembicara, memberkati Tuhan akan gereja-gereja yang akan hadir di tempat ini, memberkati panitia yang ikut mengambil bagian dalam gereja di tempat ini. Kiranya Engkau menolong dan memampukan mereka semuanya, dan banyak jiwa yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan tiba saatnya sekarang kami hendak berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon berkat serta penyertaan yang daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami, dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Terima kasih Terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya